Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bishop yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan, saudara, saya mau tanya. Boleh nggak saya tanya, saudara? Boleh ya? Menurut saudara, ibu rumah tangga itu pekerjaan atau bukan? Yang bilang ibu rumah tangga pekerjaan, angkat tangan. Jangan angkat kaki. Saya sangat setuju. Ibu rumah tangga itu pekerjaan. Saya lanjutkan. Pekerjaan part-time atau full-time? Part-time atau full-time? Mantap nih ibu-ibu di sini. Saya ngalamin saudara sekalian ya. Itu pekerjaan ibu rumah tangga itu betul-betul full-time. Apalagi punya anak. Anaknya 5 lagi. Laki-laki semua. Aduh. Laki-laki kan lebih aktif saudara. Itu memang pekerjaan yang menyita seluruh kehidupan kita. Saya merenungkan ya ketika nggak ada pembantu, betul-betul itu menyita pekerjaan. Dulu saya ada pembantu sampai 3. Karena khawatir nggak ketanganan gitu, karena kita suami istri kan kerja. Sekarang nggak ada pembantu, berasa saudara. Saya kan nggak pernah masak. Paling masak air, jarang banget. Indomie juga kadang-kadang. Karena waktu menikah dia bilang, jangan suruh saya masak. Kalau saya disuruh masak, saya bukan marah, murka. Tahu murka? Itu di atas, 2 tingkat di atas marah. Jadi saya nggak pernah suruh dia masak. Saya takut dia murka. Jadi memang nggak pernah masak. Tetapi sejak dia pensiun, dia coba-coba masak. Itu betul masak, sayur asam aja bisa. Dapur kayak kapal pecah, saudara. Karena memang itu sebuah pekerjaan. Ya, kalau nggak biasa, itu nggak efektif. Ya. Saya punya mami, itu memang luar biasa. Nggak ada pembantu, anak 5. Masak. Begitu, saudara-saudara. Jadi suaminya kerja, dia udah kasih makan. Sampai saya waktu itu kuliah, pun dia yang masak, saudara. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, ada pekerjaan yang memang harus kita geluti sebagai pekerjaan yang full time, seumur hidup kita. Nah, pekerjaan itu apa, saudara sekalian? Percaya. Percaya ternyata, saya udah teliti Alkitab, itu adalah sebuah pekerjaan. Katakan percaya sebagai pekerjaan. Hari Minggu kemarin saya khotbah, tapi tidak sampai ke bagian ini. Nah, saya kasih yang namanya model iman Kristen. Karena bulan ini Pak Gembala mencanangkan bulan iman. Makanya temanya adalah iman Kristen. Nah, ini model yang sederhana dibandingkan dengan model yang hari Minggu saya sampaikan. Jadi iman Kristen modelnya itu seperti ini. Jadi iman itu harus menjadi sebuah pekerjaan full time. Kenapa? Karena pekerjaan itu punya tujuan. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga punya tujuan. Bagaimana anaknya bisa besar dan sukses. Nah, saya adalah produk dari orang tua, terutama ibu yang sebagai ibu rumah tangga full. Saya nggak tahu kalau mami saya nggak sebagai ibu rumah tangga full. Banyak suami istri kerja, anaknya diserahkan kepada pembantu babysitter, sehingga anaknya terbelengkalai, tidak terurus. Bahkan yang miris, anaknya saudara ya, itu agak saya pernah lihat, pernah dengar, itu dikasih jempol, suruh isep, baik, jempol, kaki pembantunya, itu miris saudara sekalian. Nah, jadi anaknya nggak jadi orang, saudara. Nah, itu ya, iman itu ternyata itu pekerjaan, karena punya tujuan. Kalau kita kerja, kita ada tujuannya, ada arahnya, ada goalnya. Nah, iman itu punya tujuan adalah keselamatan jiwa. Jadi saudara mesti pastikan ketika saudara percaya Yesus, saudara itu nanti mati selamat gitu, masuk surga. Nah, indikasi orang masuk surga atau masuk neraka itu sudah terlihat. Sama ketika kita kuliah atau sekolah, indikasi orang ini nanti lulus atau tidak itu kelihatan. Kalau dia bolos, sekolah 5 hari, masuk benar sekali, nilainya 3,4, kira-kira orang seperti ini, murid seperti ini lulus nggak? Enggak. Sama, orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatannya, tidak memiliki pikiran perasaan Kristus, tetapi yakin mati masuk surga, ini indikasi yang salah. Dia yakin, yang penting udah percaya di pikiran, tetapi kehidupannya jahat, melukai orang, menyakiti orang, tetapi yakin mati masuk surga. Nah, ini salah besar. Dia tidak paham model iman Kristen yang sesungguhnya. Jadi iman Kristen itu punya proyeksi, punya tujuan. Jadi dia tujuannya keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu bukan hanya mati, nanti masuk surga. Itu udah pasti. Kalau kita jadi murid Kristus, percaya dia sungguh-sungguh, mengerjakan keselamatan, surga udah jadi bagian. Tetapi indikasinya bahwa orang itu nanti masuk surga harus serupa dengan Kristus. Sebab hanya orang yang memiliki karakter seperti Kristus yang boleh masuk dalam kerajaannya. Jadi hanya di mana Bapak berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, dia yang boleh masuk.
Makanya gak heran Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Kalau berseru Tuhan, Tuhan, itu bisa saja dia melayani seperti ini. Sebagai pengkhotbah, Tuhan, Tuhan. Begitu. Sebagai WL, Tuhan, Tuhan. Tetapi kalau hidupnya jahat, hidupnya nggak benar, jangan berpikir nanti tetap mati masuk surga. Enggak. Karena Alkitab sudah jelas. Maka Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, jawaban Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu karena ada pertanyaan. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lukas pasal 13 ayat 23. Ayat 24 jawabannya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaan itu, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itu mengindikasikan bahwa yang nanya, ini kayaknya nggak banyak orang yang bisa selamat. Makanya Yesus berkata, berjuang. Sesuatu yang harus berjuang itu berarti tidak mudah. Betul nggak saudara? Nggak mudah. Kalau masuk pekerjaan, dulu saya pertama kali kerja, saya melamar di satu perusahaan multinasional Astra. Itu dari sekian banyak orang yang masuk di psikotes, itu cuma 25. Dan 25 itu terus disaring, sampai sisa tinggal 3. Ketika tes kesehatan, tinggal masuk 1 saya. Artinya tidak mudah, harus berjuang. Baru-baru ini saudara sekalian kalau sudah perhatikan ya, di media sosial, orang berjuang untuk mendapatkan tiket Coldplay. Tiket Coldplay. Kenapa saudara sekalian? Tiketnya hanya tersedia 70.000, tetapi yang ngantri 1,5 juta. Paling pakai laptop sampai 10. Saudara. Karena tidak mudah, mereka harus berjuang, makanya namanya war. Berjuang, berperang untuk dapat tiket. Itu kan masalah duniawi. Saudara dapat nggak dapat, ya nggak jadi masalah. Saya tanya istri saya, mau nggak nonton itu? Apaan tuh? Kagak tahu deh. Saya juga nggak tahu tuh. Coldplay itu, saya tahunya Westlife. Nah, perjuangan untuk mendapat tiket itu bukan sesuatu yang penting utama, tetapi perjuangan bagaimana bisa diselamatkan serupa dengan Kristus, itu perjuangan satu-satunya. Makanya harus jadi pekerjaan utama. Yang amin cuma sini ya, saudara ya. Jadi nggak mudah itu. Selama ini pengajaran yang disampaikan, yang penting percaya Yesus. Kelakuan amburadul nggak ada masalah, karena nanti darah Yesus menudungi. Itu sebagian benar. Makanya nggak heran orang yang punya pengajaran seperti ini di ujung maut ketakutan, termasuk pendeta ya, yang mengajarkan teologi yang sempal, yang palsu, yang tidak sesuai firman Tuhan. Nanti di ujung maut dia pasti ketakutan. Nah, untuk itu kita akan belajar model iman Kristen. Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, nyanyi huruf besar Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi kalau saudara lihat konteksnya, Yohanes 6 itu, ayat 1 dan seterusnya itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, sehingga sisa 12 bakul. Orang merasa luar biasa ini jadi pemimpin Mesias, kalau bisa kasih kita makan, kita nggak perlu kerja, begitu. Nah, ketika Yesus pergi, mereka cari Yesus. Nah, mereka cari Yesus itu karena apa? Mau roti. Mau roti. Bukan mau mendapatkan tanda kemudian menemukan dia sebagai Mesias yang sesungguhnya. Nah, makanya saudara sekalian, Yesus bilang, kamu cari aku karena mau roti. Begitu. Bukan mau cari yang sesungguhnya. Mereka tanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka. Perhatikan jawaban Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan nih, pekerjaan yang dikehendaki Allah ini, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia yang diutus Allah itu siapa? Yesus. Yesus itu punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Itu Yesus ngomong, itu filosofi Yesus. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Makananku artinya sesuatu yang harus dikonsumsi, yang utama. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaan. Itu yang utama, makan. Saudara makan berapa kali, saudara? Pasti sehari minimal 2 kali. Kalau saudara nggak makan, saudara nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan. Sama dalam hidup ini. Saudara nggak akan bisa hidup kekal kalau saudara nggak melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada Yesus, itu semua pekerjaan. Ini mesti kita camkan. Kita udah pengajarannya nggak boleh pengajaran yang hanya soal berkat. Udah ketinggalan lah. Saya udah ngalami, Tuhan bisa berkati. Bahkan di tengah situasi kondisi yang sulit pun Tuhan berkati. Amin, saudara sekalian. Pandemi 3 tahun itu kan nggak mudah. Apalagi pendeta. Banyak pendeta yang kolaps. Sampai minta-minta, tolong Pak, saya nggak ada makanan lagi nih. Di rumah nggak ada beras. Sampai nggak ada beras. Saya puji Tuhan. Sampai nggak pernah sampai nggak ada beras, nggak ada. Cukup begitu, saudara. Jadi bukan soal berkat lagi, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
Kalau saudara perhatikan kata percaya, kalau bahasa Yunani itu setiap kata punya namanya grammarnya. Kata percaya di sini ternyata itu kata kerja. Kata apa? Kata kerja. Nanti satu kali saya akan tunjukkan cara melihatnya, itu kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata apa. Itu tinggal klik. Kalau dulu kan mesti baca buku yang tebal begini. Sekarang nggak usah, ada aplikasinya. Kata percaya itu dari bahasa Yunaninya pisteuo. Dari PTT itu kata kerja. Artinya to trust, to believe. Coba katakan to believe. To believe artinya percaya. Ada orang bule bilang begitu, tahu nggak? Believe itu dari dua kata. Saya juga baru tahu. Kalau si bule yang ngomong. Believe itu dari kata be, artinya jadi. Live, artinya hidup. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita akan hidup. Saya pikir benar juga. Kalau saudara mau hidup kekal, harus percaya Yesus sebagai sebuah pekerjaan. Habis saudara sekalian, you must believe in Him. Itu kata pisteu. Ternyata pisteu artinya to commit. Coba katakan commit. Commit itu bukan komat kamit kemudian bungkem, komitmen. Commit itu artinya punya ketetapan hati untuk mengerjakan. Misalnya komit terhadap pekerjaan, itu dia kerjain. Saya termasuk orang yang memegang komitmen. Kalau udah punya tugas, harus saya selesaikan, apapun. Saya kalau udah diundang, meskipun ada tawaran, sampai saat ini, udah hampir full time 20, saya nggak pernah tolak atau batalin pelayanan yang duluan. Nggak pernah. Ini saksinya masih hidup. Bahkan istri saya bilang, jangan loh, walaupun itu di sana khotbah di tempat yang lebih enak, ini nggak boleh dibatalin. Sebab itu komitmen. Jangan kejar, oh di sana kita tahu TK-nya lebih besar. Kalau di sini begini, itu jahat, nggak boleh. Makanya nggak heran, orang mungkin nggak tahu, orang lain nggak tahu, tetapi Tuhan tahu, betul nggak? Kenapa? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Oh, lu berbuat begini, itu kalau berkat diambil, nggak bisa ngomong, mati lu. Jadi jangan membandingkan, oh di sana PK-nya gede, di sini kita suruh aja orang lain. Nggak bisa begitu. Amin saudara sekalian, itu komit. Sama, pelayanan juga mesti komit. Amin saudara sekalian. Ini ibu-ibu lumayan banyak nih, komitmen. Jadi harus hadir. Ibadah itu komitmen, itu butuh komitmen. Saudara. Besok KPBI ada seminar Tritunggal. Tritunggal itu pengajaran yang susah. Saya waktu remaja aja sudah pelajari. Sampai waktu saya kuliah S2 tentang Tritunggal, itu mumet, saudara. Tapi saya punya satu ramuan, bukan ramuan sih, yang saya susun sedemikian rupa sehingga orang bisa ngerti, oh begitu ya, begitu saudara. Ya. Karena apa? Saya ambil dari sari-sari, begitu. Karena terjadi perdebatan antara Trinitarian sama Unitarian yang menganggap bahwa Allah itu betul-betul satu dalam arti matematis. Padahal ya, Trinitas itu bukan matematis, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, nggak bisa. Ajaran Kristen nggak bisa dipaksa jadi Unitarian, nggak bisa. Nanti akan salah teologi. Besok saudara, bagi saudara yang mau datang boleh. Dibuka untuk umum aja ya. Ayat 39 dari Yohanes 6. Nah ini saudara perhatikan ya. Ini masih satu rangkaian tentang Yesus memberi makan, kemudian Yesus mengatakan akulah roti hidup. Yang kita harus memakannya. Itu sebagai pekerjaan. Kita memakan artinya mengenakan kehidupan Kristus. Supaya hidup kita seperti Kristus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kalau tadi pekerjaan yang dikehendaki adalah percaya kepada Yesus. Ini dikatakan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Dari amin saudara. Jadi kehendak Tuhan, jangan ada yang hilang. Karena Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 kalau nggak salah, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu jelas. 2 Petrus 3 ayat 9. Dia menghendaki semua orang diselamatkan, berbalik, bertobat. Nah, Yesus mengatakan lagi, ya, dia ditegaskan kehendak Bapa apa? Dia yang telah mengutus aku, hendak Dia itu apa? Supaya semua orang diberikannya kepadaku, jangan ada yang terhilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Artinya ketika kita dibangkitkan, kita diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan untuk bisa hidup kekal selama-lamanya. Dan tidak akan mengalami sakit penyakit lagi. Itu tubuh kemuliaan. Kalau tubuh panah ini bisa sakit. Meskipun udah jaga sebaik mungkin. Istri saya cukup memperhatikan makanan saya. Walaupun saya kadang-kadang, aduh ini makan tawar begini, saya tambahin kayaknya. Gitu. Makanya kalau acara tertentu, makanan, kemarin ngopi bareng, itu saya makan tahu goreng. Itu rasanya enak banget ya, asin. Selama ini kalau makan anyep begitu ya. Begitu pertanyaan sama lagi, enak nggak Cap? Gue jawab enak, gue munafik. Gue jawab nggak enak, entar dia murka. Saya diem aja begitu. Kadang-kadang dia perhatiin, makan cepet amat, dikunyah. Kalau cepet kan nggak berasa, saudara ya, udah cepet selesai begitu sih.
Jadi dia taruh, dia ke belakang, saya makan, kok udah selesai. Jadi dalam waktu 5 menit itu udah kelar semua saya makan. Saudara ya. Jadi ya memang begitu saudara ya. Bagaimana enak, nggak ada garamnya, nggak ada micinnya, nggak ada ini. Ya udah habek aja, kalau istilah Betawi habek aja gitu. Udah habis kan udah ya, udah masuk penting kenyang. Makanya makan itu pada waktu lapar, apa aja enak. Makanya dia pinter, kadang-kadang makanan baru tersedia jam 2. Jam 2 sudah ngepel, udah nyapu, nyuci mobil. Dia tanya, Cep udah mau makan? Udah enggak, gue mau pingsan, gue capek begini. Jadi ketika disini makan, saya makan, itu enak aja. Coba apa? Biar kagak ada rasanya, kalau lapar yang penting masuk, betul nggak saudara? Begitu minum yang banyak saudara ya. Nah, jadi saudara ingat nih, supaya aku bangkitkan pada akhir zaman, artinya diberikan tubuh kemuliaan yang nggak pernah sakit. Amin saudara sekalian. Makanya kalau di sini sakit, korban saya ibu punya nangkep. Jadi memang penyakit itu tidak akan membawa kematian, artinya kematian kedua. Ya, kita bisa sakit, tapi Tuhan izinkan nggak mati. Dulu istri saya waktu diponis kanker, saya jujur galau. Dia bilang, nggak mungkin lah, istri saya masa sakit sih. Tapi dokter, ini pak hasilnya dibacain. Oh iya benar juga ya. Stadiumnya masih 2, tapi ini nggak begitu ganas. Kalau singa, ini singa sirkus, bagala gitu. Itu masih lumayan nih singa sirkus. Maksudnya ya tetap tidak di kemoterapi, hanya di radiasi. Berapa kali? 25 kali. Setiap hari 25 kali saya bolak-balik rumah sakit. Begitu dikasih suntikan someta supaya tulangnya kena obat. Sampai 2 kali, sekali suntik setengah jam itu 5 juta. Nggak membawa kematian. Kemarin jatuh gitu, ya kagak mati sih, cuma aduh, sampai sekarang kan mesti bolak-balik ke rumah sakit. Kalau rumah sakitnya mesti bayar, betul nggak? Dia udah pikirin BPJS. Jadi otaknya BPJS. Sekarang pengalaman operasi katarak pakai BPJS, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kagak bayar sama sekali, spesial pun. Itu pertolongan Pak Jaya tuh. Dulu saya nggak tahu. Dia bilang bikin aja Pak BPJS. Dia bikinin tahun lalu 2002 itu bulan Agustus. Udah bikin aja. Kenapa? Untuk transaksi butuh kartu BPJS segala macam. Untuk bayar mobil STNK BPJS udah bikin aja. Ternyata untuk katarak, orang juga bingung. Ini kok masih muda, kok kataraknya gitu. Ya, mungkin kebanyakan lihat duit saudara jadi katarak. Jadi kalau dia soal duit itu bisa hebat ini, saudara. Dia tahu duit saya ada di mana aja, dia tahu saudara. Itu saya bilang luar biasa. Ini kurang nih Pak, ada di mana? Oh ini ada di satu lagi, rekening dana. Dia tahu, dari rekening dana, kan bisa taruh uang tuh. Dia bisa lihat. Ini di mana kemarin? Oppo. Oh saya taruh di Oppo, dia tahu. Terus di mana? Ah ini ada nih, Gojek juga tahu, Gojek ada. Jadi duit saya di Gojek, di GoPay, di Dana, sama di Sakuku, dia tahu saudara sekalian. Tapi ada duit yang dia nggak tahu sampai sekarang saudara sekalian. Tapi nggak banyak itu saudara ya. Jadi jelas kehendak Tuhan supaya kita dibangkitkan. Next. Nah, di Yohanes 11 ayat 20 sampai 29, itu ada yang menarik kalau kita hubungkan dengan tema kita ini. Di Yohanes 11 ayat 20 sampai 29, saya akan bacakan saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ini konteksnya ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, ini Lazarus adiknya itu sudah mati ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mana saya tanya, kalau Yesus ketika Lazarus sakit 2 hari dikasih kabar, ketika Yesus datang hari ketiga belum mati, kan hari keempat matinya. Kira-kira ketika Yesus ada, Lazarus mati atau hidup? Mati juga. Nggak tahu saudara ya, karena kan nggak bisa diuji. Kan kita nggak tahu. Ya, bagaimana tahu? Yesus ya, ternyata mati juga. Nggak mati, kan nggak tahu. Tapi Marta spekulasi, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena dia punya keyakinan. Amin saudara sekalian. Tetapi sekarang pun aku tahu. Nah ini penting nih. Yang sekarang saudara mesti tahu ini nih. Percaya itu sebagai pekerjaan. Percaya itu sangat penting dalam hidup ini. Sebagai pekerjaan full time. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan kubangkitkan. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan kita. Kata Marta kepadanya, aku tahu, 2 kali dia bilang, bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, ini kepercayaan bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, itu sudah ada sejak zaman Yesus itu, bahkan zaman sebelumnya. Sama kita juga begitu. Kalau ada kekasih kita, suami kita, orang tua kita, adik kita, atau siapapun keluarga kita, kalau mati dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan. Makanya jadi penghiburan. Kalau orang yang kita kasihi, dia ada di dalam Tuhan. Amin, saudara sekalian. Pastikan juga saudara ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika saudara mati, itu menjadi penghiburan. Kenapa? Akan dibangkitkan. Saya paling banyak, lebih banyak materi khotbah tentang kematian, tentang pemakaman. Harus tumpuk begitu, saudara. Makanya saya tahu nih, betapa pentingnya mempersiapkan hari kematian kita. Bahkan ada lagunya, jarang dinyanyiin sih ya. Bawa aku masuk peti matiku. Orang yang udah siap mati, ketika nyanyi ini mantap, betul nggak? Tapi kalau orang yang nggak siap, bawa aku masuk
peti matiku. Stop. Jangan ngomong mati-mati. Nanti mati beneran. Nggak ngomong mati-mati, mati juga saudara. Karena semua orang pasti mati, amin. Ada yang nggak amin, malah mati duluan saudara. Karena memang kematian itu harus dipersiapkan. Makanya kita harus percaya nih. Mumpung lagi otaknya masih bisa dengar gini, ikutin aja. Ada yang kritik saya, Pak, tabu membicarakan kematian. Salah. Harus dibicarakan, amin. Karena kita mesti siap nih menghadapi kematian. Bisa kapan aja. Bisa. Saya pun bisa nih. Makanya saya udah bilang sama istri saya, kalau saya mati, ya, asuransi saya udah kasih tahu, ini nomornya, nomor polisnya. Ambil aja. Karena saya nggak mau meninggalkan, dia nggak ada duit. Saya udah kasih tahu. Bahkan yang nawarin polis asuransi saya itu, saya udah kasih tahu, nanti hubungi dia aja nih. Karena dia dulu, 25 tahun lalu tuh yang ini, saya sampai sekarang bayar mungkin. Jadi pasti mati, amin terus kan? Makanya waktu dia diponis cancer, dia udah tulisin tuh. Ini rekening air, rekening telepon, ini rumah ini. Sedang panjang amat, bayar gimana? Baru tahu loh. Itu nggak mudah saudara sekalian, mempersiapkan hari kematian, yang gitu aja udah susah. Apalagi mempersiapkan kekekalan. Aku tahu, ini kata kunci. Soalnya kamu mesti tahu, kalau saya mati, ini saya masuk surga atau enggak. Kalau dulu kan kita yakin, kita harus tahu. Orang model seperti Yesus, itu berkenan. Kita tahu dari track record-nya. Sama kehidupan kita juga begitu. Nanti nurani saudara, yang nuraninya sudah berubah menjadi nurani ilahi, nurani Kristus, itu bisa mendeteksi siap atau enggak menghadapi kematian. Kata tahu itu dari kata kerja aktif. Edo, artinya bukan hanya to know, tetapi pay attention. Harus punya perhatian terhadap kehidupan kekal kita. Pay attention, coba katakan pay attention. Ditarik dikit, pay attention. Nah itu saudara. Jadi kalau suami nanya, khotbahnya tentang apa? Pay attention. Harus punya perhatian terhadap kekal. To observe, mengamati, melihat, ya, mempelajari. Jadi penting. To experience any state of any condition. Jadi harus mengalami kondisi-kondisi di mana kita bisa belajar. Di Korea Selatan itu ada metode. Orang dimasukin betul-betul secara fisik, peti mati. Supaya ngalamin mati itu gimana. Kita nggak perlu, itu kurang kerjaan. Boleh juga sih, gereja taruh sini peti mati. Ada yang mau coba, ayo masuk. Cuma jangan lupa dibuka kuncinya. Ntar saudara mati beneran kan disalahin gereja. Artinya apa? Mengamati gimana sih? Kalau kita mati itu gimana? Makanya jangan main-main. Masuk neraka itu nggak seperti masuk penjara, mungkin 10-20 tahun bisa keluar. Kalau dia korupsinya 2 triliun, ketahuan cuma 1 triliun, masih ada 1 triliun, 2 tahun, 3 tahun dia keluar, masih kaya. Tapi kalau sekali masuk neraka, udah nggak bisa balik. Ya, harus tahu, harus aware, behold, perhatikan, consider, harus mempertimbangkan. Ketika kita masih waras, ini masih waras kan? Masih tahu. Nanti ada satu titik, orang udah nggak bisa lagi gini aja nih. Udah nggak bisa sadar lagi. Itu sulit untuk diinjili, untuk diubah, susah. Next. Nah, sekarang saudara sekalian, ayat emasnya seperti yang dicatat di sana, Yohanes 11 ayat 25. Ini lanjutan dari 20 sampai 29, nah ini tengahnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, artinya siapa saja, percaya kepadaku. Dikatakan apa? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi selama saudara hidup ini, percaya Yesus, saudara mati, saudara akan hidup. Kata kuncinya percaya. Percayanya modelnya model sebagai aktivitas, sebagai tindakan. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku. Jadi hidup nih, seperti saudara ini kan melototin saya nih. Berarti kan masih hidup. Kalau merem aja, apalagi dibangun, bangun, udah WIB, udah kelat. Nah itu berarti udah nggak ada, nggak hidup. Ini puji Tuhan sih, nggak ada yang kebaktian begitu. Tiba-tiba, nggak ada nyawanya lagi, nggak ada kan, berarti mati. Ini kan hidup. Jelas? Ya. Mana tadi? Setiap orang yang hidup dan percaya. Ini kombinasi dua yang nggak bisa dipisahin kalau mau dibangkitkan. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya akan hidup kekal. Itu hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita harus percaya. Walaupun kita nggak melihat, kita belum mengalami, kita harus percaya. Itu iman. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Saudara harus seperti Marta dalam konteks ini. Ya Tuhan, aku percaya. Kan ada lagunya. Ya Tuhan, ku percaya. Harus percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu mendapatkan Yesus. Saudara dengar ini harus bangkit percaya Yesus. Amin. Karena hidup cuma sekali, nggak ada nyawa cadangan. Kata percaya di sini ayat 25 dan ayat 26 kata kerja istewu. Sehingga kalau saya buat bagan model iman Kristen, percaya itu adalah sebuah pekerjaan di mana ada outputnya.
Di mana outputnya adalah keselamatan. Amin, saudara sekalian. Ini yang harus kita camkan. Makanya saudara jangan fokus, gak ada uang gimana ya. Memang kita butuh uang. Kira-kira pendeta butuh duit nggak? Siapa bilang butuh duit? Pasti butuh. Siapa bilang nggak butuh duit? Pasti butuh. Betul nggak saudara sekalian? Kalau saya beli bensin kan nggak mungkin pakai daun kelor atau daun di rumah saya, nggak bisa. Pak, isi bensin berapa liter? Kalau ngisi kan 300.000, 20 liter dah. Bayar pakai apa, Pak? Bayar kan tadi kan pakai OVO bisa, atau pakai BCA, atau pakai apa? Saya bisa nggak, Pak, pakai daun ini, Pak? Ini di rumah saya ada. Nggak bisa. Biar dia pendeta sakti mandraguna bayar pakai uang. Mesti tahu, percaya itu pekerjaan yang punya output. Outputnya itu adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya nanti mati masuk surga, tetapi harus mengalami perubahan karakter, perubahan kodrat, dari kodrat yang berdosa menjadi kodrat ilahi seperti Yesus. Itu kan konkret. Jadi ada yang kita harus kerjakan karena ada outputnya. Makanya kalau saudara masih mudah marah, mudah tersinggung, bahkan masih jahat dalam hati saudara, nggak seperti Yesus yang punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, saudara mesti berubah. Jadi ini proses panjang seumur hidup. Seperti saya, ini proses panjang, saya juga harus berubah. Dulu saya orangnya kurang sabar. Yesus kan sabar menghadapi orang susah, menghadapi orang yang ngeyel, sabar. Dan disiplin. Amin, saudara kan? Sabar dan disiplin, disingkat sadis, sabar dan disiplin. Itu proses yang perlu sadis, sabar dan disiplin. Kalau nggak bisa. Nah, kata sempurna yang dipakai di Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, sempurna itu bukan hanya artinya dewasa, tetapi mencapai tujuan. Nah, tujuan iman Kristen kita keselamatan. Keselamatan itu adalah dikembalikan kita kepada rancangan Allah semula. Ketika Allah menciptakan di Kejadian 1 ayat 26, itu segambar serupa dengan Allah, artinya memiliki karakter ilahi. Yang dalam hatinya, dalam pikirannya itu hanya melakukan kehendak Bapa. Itu sebenarnya ketika manusia diciptakan. Tetapi Adam gagal. Adam yang pertama gagal. Adam yang kedua berhasil ketika ada di bumi ini. Dia menyelesaikannya sampai akhir. Makanya ketika di kayu salib, ada salah satu kalimat yang diucapkan Yesus, tetelestai, artinya sudah selesai. Bahasa Inggrisnya, it is finished. Kita juga harus menyelesaikan tugas kita, tanggung jawab kita, kehendak Dia. Percaya sampai akhir. Makanya ketika Yesus ngomong, adakah Ia menjumpai iman di bumi ini ketika anak manusia datang? Kalau anak manusia datang pada kedatangan yang kedua, yang dia tanya itu. Tetapi ketika kita mati, yang dia tanya pun begitu, masih punya iman gak nih orang? Yang sampai ketika kita mati, kita nggak punya iman. Ini kita harus tahu. Nah, percaya itu saudara, ada dua elemen, dua unsur. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Nggak mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Saudara, belajar di pamilnya. Roh Kudus. Jadi, yang membuat kita bisa percaya Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya, pengakuan iman GBI itu benar, pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena percaya atau iman percaya kepada darah Yesus yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, kau udah sini? Belum. Udah habis waktunya ya. Yang lagi itu tadi. Nah, jadi kita percaya Yesus itu karena Roh Kudus yang menggerakkan kita ketika kita mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya kita harus terus-menerus mendengar firman. Dari satu dulu setiap hari, dari ibadah seperti ini, dari manapun. Makanya saudara sekalian, perbanyaklah baca Alkitab dan dengarkan firman. Karena itu menimbulkan iman kita makin kuat, makin bertumbuh, makin berproses. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan Bapa kehendak, yaitu percaya Yesus. Ini proses, saudara. Next. Nah, kata bekerja, pekerjaan bekerja, itu dari bahasa aslinya ergon. Nah, ergon artinya bisnis, employment, any product, work, act, deed, labor. Jadi, dia itu sebagai bisnis. Makanya Yesus pernah berkata, aku hendak mengerjakan bisnis Bapakku. Itu ketika di umur 12 tahun. Aku harus menyelesaikan bisnis Bapakku. Bisnis Bapakku apa? Melakukan kehendak Dia. Sampai Dia berkata, tetelestai, mati di kayu salib. Sama, kita juga begitu. Jadi bisnis kita bukan hanya bikin kue kemudian kita jual. Tetapi bisnis kita adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak. Yaitu percaya pada Dia. Itu harus jadi bisnis satu-satunya. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau ibu rumah tangga, sebagai pegawai, karyawan, itu sebenarnya sampingan. Tetapi bisnis utama kita adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata pekerjaan itu sebenarnya serangkaian tindakan yang terstruktur, tindakan-tindakan, kumpulan tindakan. Karena serangkaian yang sistematis, bertujuan, dan ada outputnya, ada hasilnya. Apa outputnya? Nah, ini outputnya yang tadi saya sudah katakan. Nggak keluar ya, macet kali ya saudara. Outputnya itu saudara kan, karakter yang diubahkan, human transformation.
Saudara mengalami perubahan. Makanya saudara hari ini harus berbeda dengan 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit piring pecah di banting, itu nggak berubah namanya. Bahkan makin lama makin jahat. Itu tidak mengalami perubahan. Indikasi salah konsepnya, model imannya salah. Dua lagi saudara. Nah, Yesus berkata, salah satu perkataan ayam itu roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi kita harus makan roti itu. Saudara mesti bedain makan secara fisik sama secara metafora, secara analogi. Artinya mengenakan kehidupan Yesus, mengenakan gairahnya, semangatnya, melakukan kehendak Bapa, itu kita harus makan, konsumsi. Makanya perjamuan kudus, kalau saudara baca, itu makan betul-betul fisik, gambaran, simbol, menyatu dalam tubuh kita. Kemudian minum anggur, lambangnya, kita minum, itu menyatu dalam diri kita. Sehingga gairah Yesus melakukan kehendak Bapa itu menjadi gairah kita. Harus sudah menyatu. Nah, itu perjamuan kudus mengingatkan kita untuk itu. Yohanes 6 ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Karena orang nggak ngerti, roti turun dari surga itu maksudnya apa. Ayat 47-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya bahwa mempunyai hidup yang kekal, akulah roti hidup. Jadi kalau percaya kepada dia, yang mempunyai hidup kekal, kita akan hidup karena dia roti hidup. Amin, saudara sekalian. Maka saudara mesti makan, bukannya kayak fisik ini saya digigitin begitu, makan bukan. Gairahnya saudara harus serap menjadi gairahnya. Makanya kalau jadi Kristen lama, tetapi gairahnya masih gairah yang lama, itu belum berubah. Ayat terakhir, saudara sekalian. Pemain musik bisa maju ke depan. Yohanes 6 ayat 52. Ini yang paling sukar, yang menyebabkan orang Yahudi itu ribut. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena Yesus berkata, aku roti hidup. Bagaimana tuh mekanismenya? Makanya saudara sekalian, orang Yahudi itu kan orang yang cerdas. Harus bisa membedakan antara letterlek, hurufiah sama yang analogi. Alkitab itu begitu. Makanya baca Alkitab itu butuh tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa ambil hikmahnya untuk kita terapkan, sehingga hidup kita berubah. Nggak bisa hantam promo begitu saudara sekalian. Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya untuk kita makan? Maka kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya harus mengenakan gairahnya, semangatnya, spiritnya, kebenarannya, kehidupannya. Makanya murid Yesus yang namanya Yohanes itu ngerti betul. Siapa yang mengaku berkata ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti dia. Kenapa? Gairah Yesus itu ada dalam diri kita. Sehingga hidupnya itu seperti Yesus. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu hidup kekal ketika orang hidupnya berubah seperti Kristus. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya yang membuat kita bisa hidup kekal itu ketika kita mengenakan, menghisap, menghirup, mengkonsumsi gairah semangat seperti yang dimiliki Yesus. Itu Injil. Kabar baik, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Hanya orang yang mengenakan kehidupan Kristus, yang gairahnya seperti Kristus, sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, yang akan hidup selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan.